Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Widastuti dari kelas 633A06, nomor induk mahasiswa 63200-334. Nah, di video kali ini saya akan mereview tentang materi manajemen kas yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu yang terhormat Bapak Brian Gipan. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke pembahasan. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang dipergunakan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Nah, pastinya kas merupakan aset atau aktiva yang mudah cair, jadi mudah untuk digunakan. Sumber kas yang pertama hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, 2 penjualan aktiva, 3 penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, 4 pengeluaran tanda bukti hutang, hutang obligasi, hutang bank, 5 penerimaan di luar usaha perusahaan, 6. Adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan ada beberapa macam. Yang pertama ada aliran kas masuk atau cash inflow, dan yang kedua ada aliran kas keluar atau cash outflow. Nah, di dalam aliran kas juga terdapat aliran kas kontinu dan aliran kas tidak kontinu. Aliran kas kontinu misalnya penjualan produk secara tunai dan penerimaan piutang. Nah, sedangkan aliran kas tidak kontinu itu misalnya pendapatan dari penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, dan penjualan aktiva yang tidak terpakai. Dalam manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimalan penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan terhadap pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi 2 hal, yaitu likuiditas dan earning. Likuiditas berarti manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada di perusahaan. Earning berarti tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Safety level of cash balance yaitu saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance biasanya digunakan dalam periode normal atau periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Rumus dari safety level of cash balance yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contohnya, perusahaan Maju Jaya menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari sejumlah 600.000. Jadi, safety level of cash balance-nya yaitu 7 dikali 600.000 sama dengan 4.200.000. Contoh 2, selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Maju Jaya berturut-turut sebesar 750.000, 800.000, dan 850.000. Rata-rata pengeluaran kas sebesar 800.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan Maju Jaya adalah 5 dikali 800.000 sama dengan 4 juta. Ada yang disebut dengan istilah Baumol, yaitu total biaya transaksi yang diminimalkan untuk memperoleh
saldo kas optimal yang terdiri dari 2 item, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Rumusnya yaitu TC sama dengan dalam kurung C per 2 dikali I ditambah dalam kurung T per C dikali B. C sama dengan akar dari 2 dikali B dikali T dibagi I. Keterangannya yaitu C saldo kas optimal yang akan kita cari, I tingkat bunga, T adalah total kebutuhan kas dalam satu periode, B yaitu biaya order kas. Nah, contohnya misalnya itu kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan sebesar 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C yaitu akar dari 2 dikali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,015 sama dengan 5.163.978. Nah, itu merupakan saldo kas yang optimal. Keterangannya, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta per 5, 163 juta sama dengan 3,9 kali atau bisa kita bulatkan sekitar 4 kali. TC sama dengan dalam kurung 5.163.978 dibagi 2 dikali 0,015 ditambah dalam kurung 20 juta dibagi 5.163.978 dikali 10.000. TC sama dengan 38.730 ditambah 38.730 sama dengan 77.460. Oke teman-teman semua, sekian review materi tentang manajemen kas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.